Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah Ustadz masih diberikan kesehatan. Ya, saya harap antum juga senantiasa berada dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita, yakni materi di pelajaran ilmu Nahwu untuk anak kelas 8. Ya, namun terlebih dahulu di atas kesehatan, Allah telah menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yang mana nikmat iman dan Islam itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tidak semua Allah berikan nikmat tersebut, maka nikmat tersebut patutnya kita syukuri dengan beramal soleh dan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Ya, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan pada kita agama Islam dan mengajarkan kita cara beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, di mana tata cara ibadah selain yang diajarkan oleh Rasulullah pasti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran Nahwu. Ya, hari ini kita akan mempelajari judul baru, yakni Al-Harfu, halaman 9. Ya, bisa dibuka bukunya. Coba kita lihat definisi harf. Ya. Namun sebelumnya saya ingin ingatkan juga, kemarin di pertemuan sebelumnya atau semalam kita udah belajar tentang al-fi'lu. Fi'il definisinya apa beserta tanda-tandanya apa. Ya, contoh misalnya definisinya itu adalah kata kerja, kata yang memiliki makna dan terikat dengan waktu. Itu definisinya. Adapun tanda-tandanya bisa dikenali dengan adanya huruf qad di depannya. Bisa kita ketahui dengan adanya huruf saufa, ada huruf sa atau sin, atau bisa bertemu dengan ta ta'nis as-sakinah. Nah, untuk itu antum sekiranya belum paham, silakan dengarkan kembali rekaman pelajaran semalam. Nah, hari ini kita masuk ke judul baru, Al-Harfu. Pertama kita lihat definisi harf atau huruf itu apa. Ya, harf atau huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya kecuali jika bersambung dengan kalimat lain. Ya, ini agak-agak bersambung dengan kata lain maksudnya, bersambung dengan kata lain. Nah, dalam bahasa Indonesia huruf disebut dengan kata sambung, kata penghubung atau kata tugas. Contohnya, lihat contohnya, min yang artinya dari, idza apabila, summa, kemudian ada au, kemudian wa dan in. Ini artinya udah tertulis di situ, jadi nggak perlu dibacakan lagi. Nah, sekarang catatan, huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus seperti halnya isim dan fi'il. Untuk mengetahui huruf, silahkan perhatikan saja artinya. Jadi kalau sebuah kata yang ternyata dia itu huruf, maka dia nggak punya tanda, dia nggak ada tandanya. Jadi kalau antum melihat sebuah kata, tanda isim padanya itu nggak ada, tanda fi'il juga nggak ada darinya, maka bisa kita katakan kata tersebut adalah harf. Nah, tapi kalau untuk tahu artinya itu tetap harus antum buka kamus. Jadi saya kasih kuncinya. Kalau sebuah kata antum melihat dia nggak memiliki tanda-tanda isim, tidak juga ada pada kata tersebut tanda-tanda fi'il atau kata kerja, maka kata tersebut bisa dikategorikan menjadi harf atau huruf. Nah, sekarang kita baca kesimpulannya. Nomor 1,
harf disebut juga huruf dalam bahasa Indonesia. Jadi harf dengan huruf jangan bingung, artinya sama. Harf atau huruf itu sama. Kemudian nomor 2, huruf terbagi kepada 2 macam. Ada 2 jenis huruf, yaitu apa? Haraf hijaiyah atau alfabet, a, ba, ta, sa, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian harf ma'ani adalah huruf yang telah mempunyai arti, ya, contohnya min dan wa. Artinya itu situ, baca ya. Nah, kalimat adalah lafaz yang telah mempunyai arti baik 1, 2 huruf atau lebih. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata, ya. Balik halaman selanjutnya, halaman 10, nomor 4, kalimat terbagi kepada 3. Jadi ini di halaman 10 ini, ya, ini keterangannya di sini, kesimpulannya ini kesimpulan dari pelajaran yang awal, mulai dari pembagian kata, ya, kepada isim, fiil, dan huruf, ya. Nah, ini kesimpulannya dikumpulkan semua di sini. Maka di sini nomor 4, kalimat terbagi kepada 3, isim, fiil, dan harf. Kemudian nomor 5, isim adalah kalimat yang menunjukkan nama atau sifat baik orang, tempat, binatang, atau yang lainnya. Nah, lihat nomor 6, fi'il adalah kalimat yang menunjukkan suatu perbuatan. Fi'il kata kerja. Jadi kalau kata kerja itu udah pasti kata yang menunjukkan sebuah perbuatan atau pekerjaan. Ya, nah itu dia. Kemudian selanjutnya, harf atau huruf adalah kata sambung, kata penghubung, atau kata tugas. Ini yang pertama tadi pelajarannya. Yang ke-8, isim atau fi'il memiliki tanda-tanda tersendiri, sementara huruf tidak memiliki tanda-tanda khusus. Jadi isim ada tandanya, fi'il ada tandanya, tapi huruf nggak ada tandanya. Maka untuk tahu sebuah kata itu isim, fi'il, atau huruf, lihat dari tanda-tandanya. Nah, kalau sebuah kata, ini saya ulangi, antum tidak melihat pada kata tersebut ada tanda-tanda isim, nggak ada, tanda-tanda fi'il nggak ada, maka kata tersebut harf, udah pasti, ya. Baik. Nah, sekarang lihat latihan. Pilihlah kalimat-kalimat di bawah ini, apakah isim, fi'il, atau huruf. Ya, insya Allah antum udah tahu ya, tinggal lihat aja. Contoh misalnya saya kasih tahu idza. Nah, di idza itu contohnya antum melihat ada nggak dia di situ tanda-tanda fi'il? Ya, tanda-tanda fi'il itu ada qad di depannya, ada nggak qad di situ? Nggak ada. Ada sa nggak? Nggak ada. Ada saufa nggak? Nggak ada. Antum lihat di situ kata idza, ada nggak tanda isim? Yang pertama, ada dia kasrah apa nggak? Nggak. Kemudian yang selanjutnya, dia bisa ada tanwinnya atau enggak? Enggak ada juga. Kemudian dia bisa ada alif lamnya enggak pada kata iza? Enggak ada. Maka kata iza ini langsung bisa katakan dia itu harf. Jaa, datang. Ya, di sini tengok di sini. Makna jaa. Jaa di situ artinya aja udah datang. Datang itu perbuatan atau enggak? Perbuatan. Maka kita bisa katakan jaa ini langsung fi'lun dan seterusnya. Ya, ini tugas untuk antum kerjakan di rumah, bukan saya suruh kumpul, suruh kerjakan di rumah. Ya, nanti kapan masuk Ustadz lihat buku antum ada nggak antum kerjakan. Paham ya? Baik. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya di halaman 11 dengan judul Al-Jumlatul Mufidah. Al-Jumlatul Mufidah. Lihat di situ. Definisi jumlah mufidah. Jumlah mufidah adalah susunan atau gabungan dari beberapa kata yang mempunyai arti sempurna. Contoh untuk melihat situ, huwa maridun. Nah, huwa satu kata, maridun satu kata. Berarti kumpulan dari 2 kata, minimal 2 kata. Nah, sorry, bukan minimal 2 kata, tapi pokoknya kumpulan dari kata. Ya. Kemudian anta ustadun. Ada anta, ada ustad. Kemudian huwa yaktubu ala sabura, ada 4 kata. Anta taqra'ul Qur'an. Lihat di situ artinya. Dia sakit, engkau seorang guru, ia sedang menulis di papan tulis, engkau sedang membaca Al-Qur'an. Nah, ini insya Allah kita setelah mendengar kalimat ini kita paham
Paham maknanya artinya setelah kita dengar kalimat itu, kita nggak lagi bertanya-tanya. Artinya kalimatnya sempurna karena memberikan suatu makna utuh. Misalnya, engkau seorang guru, ya udah paham dia kan, engkau seorang guru. Kalimatnya sempurna, ada maknanya dan maknanya sempurna. Paham ya? Nah, jadi dia harus ditekankan pada kata sempurna. Kalau dia nggak sempurna, maka nanti sebutannya lagi bukan jumlah al-mufidah. Ada gabungan dua kata tapi nanti maknanya nggak sempurna. Ada satu kata saja tapi maknanya sempurna, maka dia sudah disebut jumlah mufidah. Nanti di halaman selanjutnya itu. Ini Ustaz sengaja bacakan biar antum paham. Jadi poin terpenting pada jumlah al-mufidah adalah maknanya yang sempurna. Kalau tidak sempurna, tidak dia disebut dengan al-jumlah al-mufidah. Paham ya di sini ya? Baik. Lihat keterangan. Jumlah mufidah dalam bahasa Arab disebut kalamun atau kalimat sempurna dalam bahasa Indonesia. Tadi Ustaz bilang sempurna tolak ukurnya adalah ketika kita mengucapkan kalimat itu, orang tersebut tidak lagi meninggalkan pertanyaan, langsung dia paham dengan omongan kita karena dia sudah sempurna omongan kita itu, dia udah paham. Itu maksud sempurna, yaitu gabungan ya dari beberapa kata yang mengandung arti sempurna, terdiri dari subjek dan predikat. Subjek itu pelaku artinya, predikat itu perbuatannya atau kondisi orang yang melakukan perbuatan. Contoh misalnya huwa di situ subjek, maridun di situ predikat. Ya, paham ya? Baik. Sekarang lihat di sini. Halaman 12, lihat. Lafaz uktub disebut satu jumlah, tengok satu kalimat dia disebut ya. Jumlah artinya adalah kalimat, sekalipun terdiri dari satu kata saja. Nah, karena mempunyai arti tulislah oleh kamu. Uktub ini perintah, jadi perintah sebenarnya. Jadi misal di hadapan ustadz nih sekarang ada seorang murid yang dia sedang tidur, misalnya namanya Fulan. Dia sedang tidur, lagi ustadz ngajar gini misalnya. Nah, ustadz datangi anak murid ini, ya. Ustadz bilang, "Ya Fulan, uktub." Ustadz bilang. Nah, kata uktubnya itu berarti ustadz menyuruh dia untuk nulis. Artinya, tulislah kamu yang tidur ini, yang namanya Fulan ini sekarang lagi pelajaran, tulis pelajarannya. Nah, itu maksud dari kata uktub. Kalau ustadz ngomong kayak gitu sama dia paham nggak kira-kira? Dengan kata uktub, "Ya Fulan, uktub." Ustadz bilang, paham nggak dia? Paham dia, walaupun satu kata. Nah, ketika dia paham, maka kalimat itu udah disebut dengan al-jumlah al-mufidah, udah sempurna dia, karena paham si pendengar apa yang diucapkan lawan bicaranya, paham dia. Tengok, lanjut. Karena mempunyai arti tulislah oleh kamu. Nah, itu dia ya. Baik. Demikian juga lafaz iqra, ijlis, isma. Ya, sama iqra, bacalah, ijlis, duduklah, gitu kan. Isma, dengarkanlah. Nah, itu satu kata, tapi maknanya sempurna, maka dia sudah disebut dengan jumlah al-mufidah. Nah, sekarang perhatikan. Sementara lafaz minal madrasah, dari sekolah, sekalipun terdiri dari dua kata, tidak bisa disebut satu jumlah atau kalimat sempurna karena pengertiannya belum lengkap atau tidak sempurna. Nggak sempurna. Minal madrasah, Ustaz datang tiba-tiba bilang minal madrasah, Ustaz ngomong gitu sama antum semua dalam kelas gini. Antum kan bertanya-tanya, Ustaz kenapa Ustaz dari sekolah? Nah, baru Ustaz bilang kayak gini misalnya, dari sekolah misalnya ya, roja'tu minal madrasah misalnya, saya baru pulang dari sekolah misalnya. Nah, baru antum paham omongan Ustadz, sempurna dia. Oh, Ustadz baru pulang dari sekolah, padahal Ustadz masih di sekolah. Ini contoh aja, contoh ya. Nah, atau misalnya kharajtu minal madrasah, saya baru keluar dari sekolah, baru antum paham. Nah, tapi kalau Ustadz datang ya,
Tiba-tiba Ustaz bilang minal madrasah, dari sekolah. Kok kenapa Ustaz gitu kan? Nggak paham antum. Tapi kalau Ustaz bilang raja'tu minal madrasah, saya baru pulang dari sekolah, atau kharajtu minal madrasah, saya baru keluar dari sekolah, baru antum paham. Jadi intinya adalah bukan pada jumlah katanya, tapi pada sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Kalau sempurna, dia jumlah mufidah. Kalau tidak sempurna, maka dia bukan jumlah mufidah. Paham dari sini ya? Baik, sekarang kita masuk ke pengertian jumlah mufidah, pembagian jumlah mufidah. Lihat sini. Jumlah mufidah terbagi menjadi dua. Satu, jumlah ismiyah, adalah jumlah yang diawali dengan isim. Contoh, Aliyun maridun, Ahmadu musafirun, Abi yaqra'ul Quran. Tengok, Ali nama orang kan? Berarti dia isim. Ahmad nama orang, Abi juga isim. Maka kalimat Aliyun maridun, Ahmadu musafirun, Abi yaqra'ul Quran, semuanya diawali dengan isim. Maka kalimat-kalimat yang tiga ini tadi yang baru saya bacakan masuk dalam kategori jumlah ismiyah, karena jumlah-jumlah ini atau kalimat-kalimat ini diawali dengan isim atau kata benda. Paham ya? Nah, berikutnya yang kedua, jumlah fi'liyah, adalah jumlah yang diawali dengan fi'il kata kerja. Berarti kalau ada suatu kalimat diawali dengan kata kerja, maka kalimat itu namanya jumlah fi'liyah. Contohnya, lihat di sini. Maridha Aliyun. Tengok situ. Aliyun maridun. Tengok, Ali sakit. Maridun di situ ada tanwinnya kan? Berarti maridun itu isim. Tanwin kan tanda isim. Tapi antum lihat pada contoh nomor 2, maridha Aliyun. Artinya apa? Telah sakit Ali. Tengok situ. Maridha, kenapa dia bisa dikatakan sebagai kata kerja? Karena antum lihat sini, dia berbeda dengan maridun. Maridun itu ada tanwinnya, sementara maridha nggak ada tanwinnya. Nah, paham ya dari sini ya? Baik. Kemudian safaro Ahmadu. Safaro beda dengan musafirun. Musafirun nggak ada musafirun ada tanwinnya. Safaro nggak ada tanwinnya, maka safaro itu kata kerja. Sama dengan yaqra'u. Ya, yaqra'u itu juga kata kerja. Baik, sekarang perhatikan keterangannya. Susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola. Ya, kalimat yang tersusun, nomor 1, kalimat yang tersusun dari subjek dan predikat disebut jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah yang disebutkan dalam buku ini terdiri dari subjek dan predikat, ini kurang tepat. Maka tulis di buku antum, ini tambahan dari Ustadz biar nanti antum paham. Ketika antum baca kitab Arab, antum nggak jumpa subjek predikat, karena bukan ini definisi dari jumlah ismiyah. Tulis, jumlah ismiyah adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Saya ulangi ya, jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, apa itu saat mubtada dan khobar? Itu nanti pelajarannya. Yang penting antum paham dulu ya, jumlah ismiyah itu dia diawali dengan isim. Udah cukup, itu aja dulu. Yang ada di buku ini itu aja dulu, cukup antum paham. Mubtada dan khobar itu nanti penjelasannya. Yang kedua, lihat di sini. Kalimat yang tersusun dari predikat plus subjek disebut jumlah fi'liyah. Ini juga kurang tepat. Tulis tambahan dari Ustadz. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il antum udah tahu, fi'il artinya kata kerja. Fa'il itu nanti, nggak tahu pun antum sekarang nggak apa-apa. Oke? Nah, berarti jumlah fi'liyah itu seperti yang di buku ini dibilang tadi, dikatakan jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arabnya. Jelas sampai sini ya? Baik. Nah, susunan kalimat di atas tidak dikenal dalam bahasa Indonesia.
Ya, dalam proses menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tetap didahulukan subjek daripada predikatnya. Contoh. Qala Rasulullah, tengok artinya. Rasulullah telah bersabda. Qala itu artinya bersabda atau berkata, ya. Tapi qala Rasulullah diartikan Rasulullah bersabda. Harusnya kan qala itu yang pertama artinya. Berarti telah bersabda Rasulullah. Itu kalau bahasa Arab diindonesiakan. Maksudnya adalah kalau kita buat gaya bahasa Arab, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang kita paksakan kayak gitu jadinya. Karena orang Indonesia ketika dia mengucapkan sesuatu, dia pasti mengucapkan orangnya dulu baru perbuatannya. Kayak di contohnya nih, Rasulullah telah bersabda. Sama dengan kharajat Aisyah. Itu harusnya bukan Aisyah telah keluar, artinya harusnya telah keluar Aisyah. Itu kalau kata per kata sesuai dengan susunannya. Tapi dalam bahasa Indonesia tetap orangnya dulu baru perbuatannya. Itu dia. Sementara jika mau menerjemahkan ke dalam bahasa Arab seperti ayahku sedang sholat di masjid, bisa ditulis dengan dua pola, yaitu abi yusalli fil masjid atau yusalli abi fil masjid. Ini nanti penjelasannya. Antum nggak paham sekarang pun nggak apa-apa. Ya. Nah, tolong hari ini ya pelajari ya apa yang udah Ustadz sampaikan ini, pahami dengan baik karena ini sangat penting. Ini penting pelajarannya ya. Kalau antum nggak pelajari nanti akan sulit selanjutnya. Baik, kita cukupkan pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.